Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekson Ferry Setiawan. Saya dari jurusan Pendidikan IPS kelas A. NIM saya yaitu 191300119. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 penemuan bersejarah, yaitu yang pertama dari zaman prasejarah, yang kedua dari zaman Hindu-Buddha, yang ketiga yaitu zaman kerajaan Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang menhir, yaitu fungsinya menhir. Menhir pada zaman dahulu itu yaitu batu yang berbentuk seperti tugu. Ukurannya bermacam-macam, diameternya bermacam-macam, dan bentuknya juga bermacam-macam. Menhir ini berfungsi sebagai penanda, yaitu penanda orang yang telah gugur pada zaman Megalitikum itu. Menhir ini dibuat sejak tahun 6000 sebelum Masehi, yaitu pada zaman sarkofagus. Lalu menhir yang saya teliti ini ditemukan di daerah Jember, kecamatan Arjasa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini terletak pada daerah lereng Gunung Argopuro yang ditemukan oleh warganya pada tahun 1938. Jenis batu yang dipakai pada menhir yang ditemukan ini adalah batu alam, yaitu batu yang biasa dari letusan gunung berapi, atau bisa disebut juga dengan batu vulkanik. Yang kedua yaitu zaman Hindu-Buddha. Saya di sini meneliti tentang Candi Sawentar, yaitu candi yang konon katanya itu peninggalan dari kerajaan Singosari. Itu sama dengan Candi Kidal di Singosari, peninggalan Singosari ya. Candi ini terletak di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Candi ini dulu umumnya candi itu berfungsi sebagai makam para raja, tempat peribadatan, atau tempat bertapa-tapa pada zaman dahulu. Candi Sawentar ini berukuran panjang sekitar 9-10 meter, lebar ukuran 7 meter, dan tinggi sekitar 11 meter. Pintu masuk yang berada di sebelah bagian barat dengan ornamen mekara pada pipih tangga. Candi ini dibuat dengan menggunakan batu andesit yang biasa digunakan pada candi-candi pada umumnya. Nah, candi ini ditemukan pada tahun 1915, yaitu pada zaman Hindia Belanda. Pada saat itu candi ini terkubur oleh material letusan Gunung Klut, kemudian ditemukan oleh Hindia Belanda itu karena adanya program penggalian. Yang ketiga, saya meneliti tentang petilasan Syekh Subagir di Blitar pada kerajaan Islam. Petilasan Syekh Subagir di Blitar yaitu fungsinya, situs peninggalan itu fungsinya dulu sebagai tempat singgah, makam tempat singgah Syekh Subagir saat menyiarkan agama Islam di Blitar. Tempat itu tempat bermunajat Syekh Subagir untuk meminta pertolongan dari Allah. Dikutip dari buku Babat Tanah Jawi, Syekh Subagir yang membuka Tanah Jawi pertama kali membuka Tanah Jawi. Tempat ini katanya berfungsi juga sebagai tempat di mana
Syekh Subakir itu bersujud mencari atau meminta petunjuk dari Sang Kholik, dan perjanjian dengan jin-jin, roh-roh di Jawa, tanah Jawa ini. Petilasan Syekh Subakir ini menurut juru tunggu petilasan ini, sejak ia lahir tahun 1971 petilasan ini sudah ada. Entah kapan petilasan ini dibuat. Petilasan ini sejak 1971 itu direnovasi. Pada tahun 84 itu didirikan musola di sana. Lalu pada tahun 93 musola itu direnovasi dan dijadikan masjid hingga sekarang. Warga-warga saat bulan atau hari tertentu itu ramai mengunjunginya untuk meminta doa atau nyekar, istilahnya di Blitar, berziarah. Bahan situs peninggalan ini yaitu batu berukuran 1,5 meter yang mirip dengan tempat sujud, yaitu di ujung batu itu terdapat sedikit cekungan seperti bekas sujud kepala, jadi agak cekung sedikit. Peninggalan yaitu terbuat dari batu alam, yaitu batu alam atau batu letusan gunung api, atau juga disebut dengan juga batu vulkanik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.